Selamat sore teman-teman semua. Hai, selamat bergabung di Instagram Live Series-nya ketiga, Women by Narasi. Aku sambil menunggu teman-teman join ya. Halo, yang sudah bergabung, selamat sore, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Women by Narasi tentang topik yang seru banget yaitu soal love and hate ibu mertua. Tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Monica Nueva yang akan temenin teman-teman semua di sini untuk memandu live kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya nih apa sih Women by Narasi itu? Jadi Women by Narasi ini bisa dibilang adalah sebuah safety playground ya, untuk para perempuan bisa mengaktualisasikan diri, dan di sini kita juga bisa merayakan apapun pilihan kita sebagai perempuan. Pastinya di sini kita juga bisa berbagi perspektif dan saling merangkul nih, saling support di tengah kerentanan dan juga kegalauan dan juga kegagalan ya. Jadi kita di sini saling menguatkan, bertumbuh bareng, berkembang bareng karena women support women ya kan. Nah, kembali lagi nih ke topik kita hari ini soal love and hate relationship dengan ibu mertua. Aku yakin kayaknya pasti banyak teman-teman yang juga menanti-nanti ya topik kita sore hari ini, karena pastinya tidak hanya teman-teman yang sudah berkeluarga, tapi ini kayaknya juga jadi topik yang penting untuk teman-teman yang single, karena cepat atau lambat kita semua akan memiliki ibu mertua ketika berumah tangga. Dan kayaknya kalau kita lihat stereotip yang ada di masyarakat tuh kayaknya hubungan antara menantu dan juga mertua tuh suka dibilang agak horor gitu ya, atau enggak misalnya ada dramanya, ada ketegangannya. Nah, kalau misalnya aku boleh sharing sedikit nih pengalaman aku sebagai ibu rumah tangga yang juga punya mertua. Kalau aku pribadi sih ya, sebenarnya bisa dibilang hubungan dengan mertuaku cukup akrab gitu ya. Ngobrol pun juga hubungannya baik, masih bisa bercanda. Tapi memang kadang-kadang suka ada nih mungkin celetukan-celetukan karena beda pendapat, beda pemahaman. Jadi suka ada mungkin komen-komen yang mungkin sepele, tapi menerimanya itu jadi kadang-kadang sakit hati ya kan. Nah, nanti di sini kita juga akan bahas nih bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki hubungan baik dengan ibu mertua dan juga mengelola dan menjaga hubungan dengan ibu mertua supaya terus ikrip ya guys. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, yaitu founder dari Halo Ibu dan juga seorang motherhood consultant. Halo Mbak Asra, selamat sore. Hai, sore. Hai Monica, apa kabar? Aku baik Mbak, kamu apa kabar Mbak Asra? Aku baik. Thank Alhamdulillah, you ya udah diundang ngobrol. Thank you udah diundang ngobrol ya. Thank you juga sudah menyempatkan waktunya ya di sore hari ini. Mbak Asra gimana nih, lagi sibuk apa akhir-akhir ini di masa pandemi ini? Sibuk online school, sudah pasti. Kerja dari rumah, udah mulai kadang-kadang ke kantor juga sih. Kayak sekarang nih live barengan Women Narasi, aku ada di kantornya Halo Ibu. I see. Berarti Mahija dan Samudra juga masih online learning ya saat ini ya? Mahija aja sih, soalnya Samudra masih 2 tahun kan. Dan itu lumayan sih, sangat menyita waktu ya online learning. Ya, yang ngebalance antara kerjaan di rumah dan juga sambil ngejagain anak-anak ya Mbak ya? Banyak gitu kan. Iya, betul banget. Oke, hari ini Mbak Asra kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik yang seru banget nih, yaitu soal love and hate relationship antara menantu dan juga ibu mertua. Kayaknya kalau kita lihat stereotip di masyarakat tuh suka bilangnya hubungan dengan mertua tuh suka penuh ketegangan gitu ya, penuh drama. Dan bahkan aku sendiri ini ketika baru-baru married terus kumpul sama teman-teman suka ditanyain, lo gimana hubungan dengan mertua lo, kayak seakan-akan menanti aku mau menceritakan sebuah pengalaman buruk gitu ya. Nah, hari ini kita pengen bahas dengan Mbak Asra juga nih, bagaimana sih cara kita bisa menjaga dan menjalin hubungan baik dengan ibu mertua ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak Asra juga bisa kasih tips-tips untuk teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelum kita mulai, aku juga pengen tanya dong kalau Mbak Asra sendiri, hubungan dengan ibu mertuanya gimana nih Mbak? Apakah di level akrab atau mungkin ya berjarak, atau kadang sekali-sekali suka ada cekcoknya juga Mbak Asra? Kayak di antara tiga itu tiga-tiganya kali ya. Ya, yang namanya dua manusia dipersatukan karena hubungan yang sebenarnya kita nggak berhubungan gitu kan. Itu juga menjadi suatu challenge sendiri sih gitu. As a doula, as a motherhood consultant, I also feel banyak perempuan yang cerita sama saya di lingkaran ibu, di Halo Ibu, di grup WhatsApp kita, ceritain kalau ngomongin mertua pasti deh udah paling hits dan happening. Semua langsung merapat. Ada aja ya ceritanya, mulai dari cerita baik sampai cerita-cerita yang agak tidak mengenakan mungkin ya bisa dibilang ya Mbak ya.
Tapi kalau misalnya kita lihat stereotip di masyarakat yang berkembang adalah kayak hubungan dengan ibu mertua tuh selalu menegangkan gitu ya. Selalu mungkin ada dramanya. Itu sebenarnya kenapa ya Mbak Asra bisa ada stereotip seperti ini yang muncul di masyarakat? Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu, aku tuh Astra, aku tuh founder Halo Ibu IB. Halo Ibu tuh adalah tempat di mana kamu bisa ceritain apa aja, judgmental support from mothers and women. Terus pekerjaanku sendiri adalah seorang doula. Doula adalah pendamping perempuan pada masa kehamilan, persalinan, dan masa postpartum. Dan aku juga motherhood consultant. That's why I hear a lot of stories about women. Karena aku juga ngadain session, ngadain lingkaran ibu, di mana kita duduk melingkar bareng-bareng. Terus kita ceritain apa aja, tapi kita saling sayang. Nah, itu ternyata perempuan tuh hanya memberikan tempat aja, kita saling ngedukung. Jadi kalau ditanya gimana sih, pertanyaan tadi gimana sih hubungan antara mertua dan apa sih, kenapa sih? Ya, ada stereotip ya. Kenapa sih? Ya, ada stereotip bahwa hubungan dengan mertua tuh kayaknya selalu ada ketegangan gitu ya, ada horor-horornya. Kenapa sih bisa muncul stereotip itu Mbak Asra di masyarakat? Oke. Ya tentu saja karena apa yang kita tonton ya, dimulai dari kayaknya tuh kalau sinetron semuanya mertuanya gini-gini ya nggak sih. Terus kalau misalnya kita ngomongin zoom out ke muka ya kan. Terus ngomongin I think Cinderella juga salah satu jadi representasi di mana ada ibu tiri sama ke anaknya. Jadi hubungan perempuan ibu dengan anaknya tuh banyak banget gak lancar. Baik di mana hubungan antara ibu dan anak sendiri tanpa harus bilang mertua waktu dia teenager itu pasti selalu di showcase-nya challenging, apalagi ke perempuan yang bukan keluarganya. Jadi tadi ya, imaji-imaji dan persepsi yang ada di masyarakat adanya kayak gitu. Pokoknya kalau ada hubungan sama mertua, apalagi kalau kita lagi ngobrol nih, lagi kumpul-kumpul lebaran nih kayaknya, kayak biasanya sebelum pandemi, kita pasti selalu dengerin, oh ternyata mertuanya tante kita tuh gini, mertuanya kakak kita tuh gini, dan jarang banget yang akhirnya harmonis dan bisa, kalau kata Monica, ikrip banget gitu ya, nggak ada gitu ya kan sih. Jarang gitu. Kenapa ya? Jadi kalau aku bilang sih karena persepsi dan tadi ya representasi di media semuanya showcase-nya kayak gitu. Jadi berawal dari persepsi dan juga representasi yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Nah ini dari Women by Narasi itu sempat ada riset kecil-kecilan nih. Ternyata percakapan tentang mertua itu di media sosial juga cukup tinggi nih Mbak Asra. Jadi bahkan di hashtag TikTok aja tuh percakapan tentang mertua itu sampai 3,5 juta. Nah kalau misalnya di Halo Ibu sendiri, apakah ini menjadi salah satu trending topik juga yang dibicarakan ibu-ibu, dan apakah ini berarti sebenarnya ilmu gitu ya, pelajaran tentang bagaimana membina hubungan yang baik dengan mertua itu juga harus dipelajari sebelum menikah, sama seperti kita belajar untuk menghadapi rumah tangga ke depannya gitu. Menurut Mbak Asra gimana? Bener banget. Karena gini, kita kan nikah tuh kayak kalau di Indonesia, di Asia terutama, kita menikah sudah pasti kita menikahi keluarga juga. Toh suami kita juga menikahi keluarga kita juga kan. We want to know them better. Jadi kalau misalnya di Halo Ibu kita punya namanya pengakuan ibu. Jadi kalau ibu udah curhat tentang pengakuan dia soal hubungan sama mertua, pasti ramai banget deh. Terus kalau kita waktu itu pernah mau bikin clubhouse mertua, itu juga rame banget. So kalau udah ngomongin mertua, rasanya semua punya sesuatu yang challenging untuk dibagi. Karena tadi kali ya, karena menyatukan dua orang yang berbeda. Dan dua orang ini nggak cuma soal ibu perempuan ke ibu mertuanya, tapi juga laki-laki ke mertuanya juga. Kan kita adalah orang lain yang akhirnya jadi keluarga. Sudah pasti jadinya challenging, sudah pasti banyak komunikasi. Kita nggak pernah pacaran sama mertua juga kan? Pacarannya sama suami aja, itu juga. Jadi makin memperkeruh suasana karena sebenarnya saling nggak kenal nggak sih? Kayak saling nggak kenal tapi mau nggak mau harus dipaksa akur, tapi punya beda-beda pendapat dan pemahaman juga gitu ya Mbak, yang mungkin menjadi awal timbulnya konflik-konflik ini. Tapi kalau menurut Mbak Asra sendiri sebenarnya kenapa ya yang biasanya kita lihat tuh hubungan ketegangannya antara menantu perempuan dan juga ibu mertuanya gitu ya. Kadang atau mungkin ada juga sebenarnya yang dari para suami tapi nggak expose aja, atau memang sebenarnya yang lebih riskan terkena drama-drama ini tuh lebih ke perempuan dan juga ibu mertua. Menurut Mbak Asra gimana? Bener banget. Karena kan perempuan tuh makhluk rasa ya. Dan laki-laki lebih banyak pakai logika. Of course, satu memang tidak terekspos. Tidak tereksposnya juga si hubungan laki-laki dan mertua laki-laki karena nggak dibicarain. Mereka tuh nggak pandai membicarakan perasaan kita.
perasaan dirinya. Kalau Sedangkan perempuan kan ngumpul dikit, aduh langsung curhat gitu ya. curhat ya. Iya nggak sih? Jadinya banyak yang ketahuan. Terus lagi-lagi aku bilang representasi. Representasi apa yang dibicarakan di media. Oh, ternyata tuh semua perempuan tuh emang kayak gitu ya, cara berkomunikasinya satu sama lain. Dari dulu kan kayak ada namanya geng-gengan perempuan, terus gosip-gosipan, terus kayak unjudgmental support antara perempuan dan perempuan tuh jarang hadir. Ini juga sih yang akibatin, oh ternyata kalau mau mencari atensi, akhirnya jadi power struggle. Cari atensi orang lain adalah dengan harus jadi yang lebih keren, harus jadi yang lebih kece. Ya nggak sih? Akhirnya sisi mertua dan ibu, maksud saya perempuan ya, ibu tuh karena aku kan ibu dengan anaknya, dengan mertuanya, akhirnya bikin jadi apa ya, jadi bingung juga gimana ya cara kita harus ngobrol bareng, gimana ya caranya kita bisa menyatukan kedua orang ini yang sebenarnya nggak pernah duduk bareng dan jarang duduk bareng, dan selalu ada satu orang di tengah-tengahnya, itu suami kita yang bisa jadi anak kesayangannya si ibu ini ya. Anakku cowok atau cewek by the way? Kenapa Mbak? Anakku laki-laki atau perempuan? Iya, anakku laki-laki. Apalagi biasanya ngaruh juga ya. Ya enggak juga, maksudku sebagai ibu, karena anakku dua-duanya perempuan, kamu sebagai ibu beranak laki-laki pasti ada perasaan itu juga gak sih? Gimana nih nanti anakku kalau nikah sama perempuan gitu. Iya, pasti mungkin ada instingnya juga ya sebagai seorang ibu gitu ya, ketika anaknya nanti menikah pasti ada judgement ataupun penilaian terhadap istrinya anak gitu ya, yang itu akhirnya menjadi bibit-bibit cekcok di masa depan gitu ya. Nah tadi menarik banget Mbak Asra sempat cerita, mungkin sebenarnya dua orang yang berbeda ini mungkin ada caranya nih supaya bisa akur gitu kan. Tapi sebelum kita ke situ aku pengen tanya deh, Mbak Asra ini kan juga sebagai motherhood consultant ya di Halo Ibu juga. Nah ada nggak sih mungkin kasus-kasus yang paling kompleks nih yang pernah ditangani, curhatan apa sih nih yang paling ekstrim banget yang pernah diceritakan istri tentang ibu mertuanya? Oke, dari mulai diomongin harus operasi mukanya karena menurut mertuanya kurang kece suatu bentuk di mukanya, dan itu ngomongin di depan forum, dari mulai diusir. Dari sampai yang kecil-kecil aja sih, dari mulai kayaknya kamu nggak bisa dikasih ASI, kayaknya kamu nggak bisa dikasih, kayaknya anak kamu harus dikasih susu formula, kamu kayak nggak bisa deh lahiran sesar, kamu nggak bisa deh kayaknya lahirannya normal, kamu harus ini, kamu harus ini, banyak banget pakem-pakem dari generasi mereka yang akhirnya diturunin karena mereka kan rata-rata generasi baby boomer ya. Iya. Beda, mereka nggak ngomongin soal rasa, mereka nggak ngomongin, buat mereka tabu gitu di angkatan ibu bapak kita ya. Terus sedangkan di angkatan kita, it's all about feeling, it's all about self love, it's all about maternal health, mental health. Dan itu kayaknya mereka nggak dapat kalau kita tuh bisa ngelakuin semuanya, kita bisa pelan-pelan, dan akhirnya tadi pas komunikasinya nggak lancar, akhirnya antara ibu dan juga ibu mertua itu mereka jadi bingung gimana cara kliknya, karena kedua-duanya nggak pernah duduk bareng, nggak pernah gimana sih sort out the feelings and sort out what's the problem. Karena kadang-kadang juga munculnya gengsi karena mereka berdua nggak pernah punya kesempatan. Dan kalau punya kesempatan ada hierarki, karena kita orang Indonesia ya, harus dengerin yang lebih tua gitu kan. Betul. Tapi aku mendengar cerita dari Mbak Asra tadi sampai ada yang harus operasi muka itu akhirnya membuat aku berpikir, berti ibu mertua aku nggak kejam-kejam banget. Ya masih baik, percayalah. Masih yang lebih kejam ya. Aku kalau misalnya boleh curhat sedikit nih ya, kan biasanya tadi mungkin Mbak Asra juga sempat cerita emang ada celutukan-celutukan kecil mungkin yang akhirnya bikin kita jadi down gitu ya, kayak tadi kamu nggak bisa ngasih ASI, kamu nggak bisa melahirkan ini, bla bla bla. Nah kalau kasus aku nih Mbak, waktu itu ini lebih ke apa ya istilahnya, mungkin shaming atau mungkin selalu ada ekspektasi tertentu. Jadi waktu itu aku kan lahiran sesar ya Mbak ya. Terus waktu itu posisinya ini 1 hari setelah melahirkan, jahitan masih basah, tidak bisa nengok kanan, tidak bisa nengok kiri. Terus ibu mertua menanyakan, gimana bayinya udah dimandiin belum? Siapa yang mandiin? Ayo kamu dong yang belajar mandiin. Sedangkan aku posisinya masih di rumah sakit, tidak bisa apa-apa, tapi kayak dituntut untuk harus bisa ngurus anak saat itu juga. Padahal ya sebenarnya nantinya pun akan belajar gitu ya. Tapi mungkin ya komen-komen kecil kayak gitu. Terus ditanyain lagi, kamu kok abis udah 2 hari lahirin kok perutnya belum kempes, katanya kayak gitu. Ada sakit hatinya juga ya sebenarnya, walaupun mungkin tidak bermaksud gitu ya. Nah ini pun akan nyambung juga di next questionnya, ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan celutukan-celutukan komen seperti itu, sebenarnya
bagaimana ya kita bisa menanggapinya dengan baik dan mengelola hubungan yang baik juga nih akhirnya dengan mertua, walaupun ada beda pendapat, perspektif, dan juga komen-komen yang bikin sakit hati tadi itu, Mbak. Oke, pertama kirim pelukan buat Monica. Thank you so much for Terima sharing. Buat ibu-ibu yang di sini juga, thank you so much for sharing. I know, I honor your feeling and struggle. So, gimana ya caranya ngadepin orang tua atau mertua yang kayak gini nih ngomongnya? Kayak sekali omongan tuh cutuk kayak ini ya, namanya itu petasan di bulan puasa ya. So, pertama adalah being sure with who you are. Ketika kamu yakin dengan dirimu dan pilihan-pilihanmu, kamu akan yakin menghadapi mertua. Satu lagi, jangan proyeksikan trauma kamu tentang hubunganmu dengan ibumu ke mertua. Banyak yang aku rasain dan banyak klienku terus di tempat di Halo Ibu, hubungan dengan ibunya itu terasa baik-baik, tapi sebenarnya enggak. Kayak oke, baik-baik aja, tapi sebenarnya di belakang tuh banyak trauma-trauma yang nggak dibicarain. Dari mulai ibunya mungkin sih bekerja, ibunya nggak pernah hadir di anaknya, misalnya lomba puisi, ibunya nggak pernah hadir saatnya anaknya pengen banget dan butuhin. Dan ini akhirnya terproyeksikan pada saat anaknya nikah sama orang lain dan akhirnya kan mertuanya, gitu. Iya. Terus ada yang namanya birth plan, postpartum plan, and then parenting plan. What do you want? Komunikasikan dulu dengan suamimu, dengan pasanganmu. Aku pengen kalau kamu ibu single mother, komunikasikan dengan partnermu, ya mungkin itu ibu kamu atau mungkin ibu mertua kamu. Anyway, so kalau kamu udah punya namanya birth plan, perencanaan persalinan, perencanaan pada masa sudah melahirkan, kalimat-kalimat yang tadi rasanya akan, oke, itu pendapatnya ibumu, ibu mertuamu, bukan pendapatmu. Satu lagi, being sure who you are. Yang kedua adalah mereka tuh bukan ngomongin kamu. Kadang-kadang mereka ngomongin trauma mereka sendiri. Yang sebenarnya mungkin kadang mereka tuh kayaknya mereka mungkin nggak kasih ASI loh. Akhirnya mereka paksa kamu nggak ASI atau kamu nggak boleh ASI karena mereka yakin mereka dulu nggak bisa. Cari tahu dulu cerita mertuamu tuh kayak gimana. Kenapa ya dia bisa banyak banget trauma seperti ini yang akhirnya harus semua ekspektasi dia akhirnya ke kamu. Atau mungkin ekspektasi itu sebenarnya adalah dari dia yang nggak fulfill sama sekali. Iya sih, dari mulai kayak aku tuh nggak pengen loh si suami itu sebenarnya dulu mungkin kan ada tuh mertua yang agak sedikit ya oke, kenapa kamu harus jaga badan supaya suami kamu nggak kemana-mana gitu misalnya. Mungkin nggak ya suami dia dulu kemana-mana, dan akhirnya dia takut kayak gitu, right? Know the source, know the roots. Iya. Itu menarik banget sih. Mungkin aku nggak pernah look at it that way gitu ya. Mungkin karena dia bisa komen-komen kayak gitu karena dia sendiri ada pengalaman juga gitu ya waktu dia menjadi seorang ibu, dan akhirnya membawakan ekspektasi tertentu atau komen-komen tertentu terhadap menantunya. Jadi sebenarnya menarik juga ya kalau misalnya di komennya jangan langsung berpikir dia adalah ibu tiri Cinderella, tapi ya siapa tahu memang ada hal-hal yang dia alami sehingga akhirnya punya perspektif dan sudut pandang seperti itu ya Mbak Asra ya. Oke, aku mau menanyakan next question aku. Kalau misalnya tadi mungkin kita tahu ya untuk harus be sure of who we are gitu kan ketika kita sudah mulai rumah tangga dan juga memiliki seorang mertua gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai perempuan harus bersikap ketika kita masuk ke keluarga baru? Yang pastinya juga tidak hanya suami tapi juga ya include dengan mertuanya ini Mbak Astra. Sorry, boleh diulang tadi awal agak kresek. Gimana cara kita sebagai perempuan harus bertindak atau bersikap gitu ya ketika kita memasuki keluarga baru yang include mertuanya juga nih. Turunkan ekspektasi. Kalau bisa udah di kaki diturunin lagi nih. Lower your expectation on how to have a mother-in-law gitu. Jadi kamu pas kamu datang kamu nggak pengen mertua kamu harus kayak gini, mertua kamu pokoknya gini, nggak perlu. Kamu ya sudah akan banyak perubahan yang akan terjadi. Dan kamu harus mengerti kalau dalam perubahan perlu apa? Adaptasi. Dan kalau kamu perlu adaptasi, apa yang diperlukan lagi? Waktu. You need time. You need time to get to know her. She need time to get to know you. Who you are and she is, right? And both of you also needs time to get to know new behavior and new ada satu pola dan satu roles yang baru kan. Right? Kamu masuk ke dalam keluarga, kamu jadi menantu dan juga jadi istri, dan kamu jadi ibu. Ada 3 peran baru yang kamu ambil. Sedangkan si mertua mungkin perannya satu, jadi ibu mertua dan nenek. Ada 2.
Kamu ada 3, so you need to know, slow down, take time, and give yourself a break aja. Ya udah, ini susah, ini tuh harus diakui kalau ini tuh susah, ini tuh sulit. Sudah diakui, dilepaskan semuanya masalah kamu, baru deh kamu bersiap untuk bisa menghadapi si mertua kamu. Jadi ketika kamu ketemu dia, kamu nggak misuh-misuh dan kesel-kesel, dan dibicarakan, bikin kesepakatan dengan suamimu. Gimana nih caranya supaya transisi kamu dari seorang perempuan ke seorang istri, ke seorang menantu, ini jauh menjadi lebih baik. Ya berarti kan berdua harus, oh ternyata ibu aku tuh sukanya gini, ekspektasi ibuku tuh segini, ekspektasi aku tuh kayak gini gitu. Walaupun tetap aku bilang lower your expectation and just be open to all gitu. Itu kan berarti dari kita yang lower expectation terhadap ibu mertua ya Mbak ya. Tapi bagaimana kita menghadapi ekspektasi si ibu mertua terhadap kita nih? Iya, bener banget. Yang satu ada yang gimana caranya ngadepin ekspektasi mertua kamu. Satu sih, kamu harus tahu. Tadi aku bilang, you have to know the roots. Itu sebenarnya yang diomongin tuh masalah dia ke kita atau masalah dia ke orang lain. Jangan-jangan ada curhat tersembunyi ya? Iya. Sebenarnya kayaknya yang paling empuk adalah ke kamu nih, karena kamu orang baru dan gak nyaman, ya nggak sih? Jadi pada saat kamu ketemu dia, make sure kalau kamu udah penuh, your cup is full. Make sure that you're having a good mood. Make sure, of course, this is nggak bisa every time ya, tapi make sure tadi have a good mood. Your cup is full, and you already know she's this kind of woman. Ya sudah, bertemulah. Gitu. Tapi kalau belum siap ketemu, mendingan nggak usah ketemu. Jadi supaya harus ada preparation dulu berarti ya Mbak ya ketika menghadapi gitu ya. Aku punya satu komunitas kita, dia tuh sampai tiap ketemu ibu mertuanya harus beli baju baru karena takut dibilang sama ibu mertuanya kayak jelek apa dan lain-lain. So if that's your thing, then do it. If ada lagi yang kalau tiap ketemu ibu mertua dia harus meditasi dulu, harus yoga dulu sehari sebelum hari, ya nggak apa-apa juga. So know what you want and what works for you before you meet this mother-in-law of yours. Berarti sebenarnya emang ada cara-cara tersendiri untuk kita mempersiapkan diri menghadapi dan bertemu ibu mertua ya. Itu menarik banget sih tadi Mbak Sarah cerita, mungkin ada orang-orang yang harus beli baju baru dulu, ada yang harus meditasi dulu. Itu mungkin harus aku coba lakukan ya, karena kadang nih misalnya harus main-main ke rumah ibu mertua, kadang aku harus kayak mempersiapkan diri dulu, dan kayaknya tuh dari setelah seminggu Senin sampai Jumat bekerja tuh kayak Sabtu Minggu tuh main ke rumah bukan hari langsung harus bekerja lagi. Oh iya gitu ya. Harus relax dulu. Kalau dari Mbak Asra sendiri sebenarnya ada tips nggak sih bagaimana kita bisa mengelola komunikasi yang baiknya gimana nih? Kan tadi udah persiapan gitu kan. Nah ketika sudah berhadapan langsung, ada tips nggak sih mungkin bagaimana kita bisa berkomunikasinya tuh dengan baik gitu? Oke. Ya tadi sih, kita harus cari tahu dulu sih apa common thing. Kan komunikasi, pesan bisa disampaikan ketika reseptornya itu lebih baik, lebih jelas apa yang dia mau. Kita samain dulu nih persepsinya. Oke, kayaknya dia suka banget deh masak. Oke nih, gue masak bareng dia. Tentunya ini teritori dia. Terus kenapa lagi? Apalagi cari tahu apa yang dia suka lagi. Kayaknya dia suka banget drama Korea. Ada juga kan tuh ibu-ibu, nenek-nenek sekarang drama Korea. Mungkin kita bisa mulai dari drama Korea atau Raffi Ahmad atau Atta sama Aurel. I don't know. Just find something in common together. Dan abis itu ketika sudah something common, try to find time to acknowledge it. Tapi sebelum time to acknowledge her and then together, time to acknowledge how you feel first before meeting her. Walaupun udah tadi baju baru atau lo kamu yoga dan lain-lain, you need to acknowledge through how you feel and what the trauma that she causes you. Kayak tadi Monica cerita, aku tuh dulu pas ngandiin kayak gini loh dikomenin, itu nggak enak banget. Kamu harus keluarin itu dulu dari sistem kamu, dari tubuh kamu, dari rahimmu. Kamu harus kasih tahu, gua nggak suka banget diomongin kayak gini. Lo tulisin yang jelas, yang clear. Abis itu baru siap ketemu. Kalau sudah siap ketemu, baru deh berusaha pelan-pelan untuk merangkul. Dan yang pasti ini adalah project seumur hidup, bukan project 1 kali 2 kali kan. It takes time. You both are a different person and you guys never dated, so it takes time for you guys to get to know each other and accept new roles tadi kan. Itu menarik banget sih yang Mbak Asra cerita. Maksudnya ketika kita mungkin ada komen-komen yang tidak mengenakan, ya itu harus dikeluarin dulu dari sistem kita, dari tubuh kita ya. Karena kadang benar banget sih, kadang kalau kepikiran suka kayak kesel sendiri, dan ketika bertemu pun jadi akhirnya yang tadi yang nggak ada apa-apa
malah jadi apa-apa nih karena cuma pikiran-pikiran dan komen-komen yang sudah lewat padahal gitu ya. Jadi itu menarik banget sih, bisa dicatat nih sebelum ketemu ibu mertua. Selain meditasi juga harus dikeluarin juga ya komen-komen negatifnya Biasanya dari sistem kita. Soalnya perempuan biasanya komen-komen yang paling sensitif dari mertua adalah pada saat di masa kehamilan dan persalinan dan postpartum. In that moment. Dan pada saat itu rahim kamu lagi kebuka. That's why you're very sensitive whatever she said. Oh, oke. Itu menarik banget sih poinnya. Aku jadi mengerti sekarang kenapa aku merasa seperti itu dan kenapa maksudnya yang terjadi dengan ya pikiranku dan hati aku sekarang. Aduh, aku jadi kayak konseling pribadi nih sama Mbak Asra. Sama-sama dong Monica. Jadi masukan juga untuk teman-teman yang lagi nonton di sini ya. Nah ini ada pertanyaan next question. Ini ada lucu banget ya soalnya. Bener banget drama India mempersatukan aku dan ibu mertua. Baik. Iya, finding common ground ya. Mau itu drama India, drama Korea, mungkin bisa berawal dari mencari apa kesamaan supaya asal ya, jangan dari situ bisa kalian, ya? jadi akur. Betul. Drama Korea, drama India boleh, asal jangan drama kehidupan. Oke, ini next question ini menarik juga nih. Sebenarnya PDKT yang pertama dengan calon mertua itu seperti apa sih? PDKT pertama itu di awalnya seperti apa? Mungkin tadi cari kesamaan juga gitu ya. Tapi kalau di awal-awal nih kan emang dua orang yang belum pernah ngedate gitu ya, isinya sama-sama orang asing gitu. Nah untuk awalan ini gimana nih Mbak Asra? Selain menemukan common ground tadi ya. Iya, kenalan dan yang mesti kenalin suami dulu sih, calon suami. Pertama berdua nih kalau lagi saling berdua, oke, kasih tahu aku gimana caranya kenalan sama ibu kamu. Apa yang ekspektasi apa? Culture kamu kan beda. Aku nih orang Sulawesi, let's say, terus kamu orang Jawa. Apa sih yang orang Jawa lakukan? Apa sih yang orang Sulawesi lakukan? Apa sih yang nggak disukain ibu kamu? Pertama itu dulu kan. Siapkan amunisi kamu dulu. Kalau udah persiapan ketemu. Sama satu, selalu karena expectation lead to suffering. Always lower your expectation, knowing that this is something new and you need to adapt. Sometimes ada juga namanya rejection. You need to understand. There's gonna be rejection out there. Kalau udah kenal kalau bakal ada rejection, niscaya kamu akan lebih percaya diri pas ketemu nanti kan. Oke, ya udah nggak apa-apa. But of course, pump your confidence. Kamu adalah pilihan dari calon suamimu. Pasti ibu mertua kamu kan yakin kalau kamu adalah calon istrinya yang akan menemani dan membahagiakan anaknya. Itu modalnya itu aja dulu. Abis itu pas sudah ketemu, baru deh di-review lagi. Ya nggak sih? Jadi curi start dari sebelum menikah itu juga penting ya. Ketika masih pacaran, kenalan dulu nih sama calon mertuanya supaya bisa ada masa PDKT-nya juga ya, nggak cuma dengan suami tapi juga dengan calon mertua. Nah ini menarik banget. Nyambung juga nih sama perannya suami gitu ya. Ketika misalnya ada konflik yang terjadi antara menantu dan mertua, nah posisinya suami ini gimana nih Mbak? Apa yang harus dia lakukan? Apakah sah-sah aja dia memilih satu side tertentu untuk dibela? Apa gimana Mbak Asra? Apa dibela atau enggak? Siapa nih gitu ya? Sah-sah aja kan harus membela salah satu antara istri atau ibunya. Gimana sih nih peran suami yang benar Mbak Asra? Tergantung sih achievementnya apa ya. Oke, kan sebenarnya achievementnya adalah kedamaian ya nggak sih? Kedamaian dan juga kebenaran ya. Kebenaran apa sih yang paling tepat dilakukan menurut kepercayaan kalian semua? Karena kan tiap keluarga itu punya kepercayaan dan definisi damai sendiri-sendiri yang kita sendiri nggak tahu ya. Which one? Nah, pertama kalian perlu nih berdua untuk duduk bareng untuk saling cari tahu gimana sih, apa sih yang menjadi masalah? What is the wrong? Apa yang menjadi masalah? Jadi bukan siapa yang dibelain, tapi apa sih masalahnya, gimana caranya kita menyelesaikan masalah ini dan keluar dari masalah ini secara damai. Right? Nah, di situ dulu. Oke, caranya adalah kita perlu apa nih? Misalnya tadi kayak masalahnya ibu mertuanya nggak suka dengan cara berpakaian anaknya, si anak perempuan. Oke, gimana caranya? Oke, berarti caranya adalah komunikasi. Ini cara aku berpakaian, misalnya, right? Terus abis itu misalnya tentang nyusuin. Aku mau nyusuin sampai kapanpun. Aku butuh dukungan. Suami bisa ngasih tahu, istriku butuh dukungan. Oh ternyata ibuku bisa ngedukung. Dan juga perlu di kebutuhan, dan pastikan si mertua punya kebutuhan dong. Dan kebutuhan mertua juga perlu dicapai supaya komunikasinya berjalan dengan lancar, right? Gitu. Jadi semua kebutuhan semua tuh harus dipenuhi.
Dan kalau udah kebutuhan dipenuhi, baru di kewajiban masing-masing dibicarakan. Of course kita nggak bisa bicarain segini ya, sedamai sekarang lagi kayak gini kan live. Iya. Tapi gimana caranya kamu dulu sama suami yang membicarakan, right? Kalau kalian berdua sudah bicarakan, baru dibicarain sama mertua dan ekspektasi-ekspektasi dia dan kenapa dan gimana kebutuhan-kebutuhan dia. Gitu sih. I see. Berarti sebenarnya bukan soal memilih siapa yang dibela, tapi tahu dulu nih akar masalahnya apa supaya nanti tahu jalan keluar untuk kedamaiannya itu apa ya. Bener-bener. Oke. Ini aku juga curhat dikit lagi nih ya. Boleh dong. Jadi aku dengan suami ini kan waktu itu pas awal-awal anak lahiran, kita pokoknya deal kita nggak mau botakin rambut anak dulu gitu kan. Karena biasanya kita lihat tuh suka belentang-belentong tumbuhnya. Sedangkan ibu mertua tuh pengennya dibotakin. Nah ketika ditanyain, kenapa anaknya nggak dibotakin? Terus suamiku tuh sempat jawab, ya nih soalnya istriku bilang nggak mau, padahal itu adalah kesepakatan kita berdua di awal. Jadi sebenarnya itu dia tuh. yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin karena masih ada rasa nggak enak juga sama orang tua, tapi sebenarnya ketika memang sudah deal antara suami dan istri, ya seharusnya ya kita tetap kompak gitu ya dengan apa yang kita sudah putuskan di awal bersama, ya nggak sih Mbak? Iya. Supaya nanti siap banget juga menghadapi. Bagus banget. Aku sering banget tuh kejadian kayak gitu juga sama suami aku. Kita udah sama-sama yakin mau beli ini di rumah, tapi ternyata dia tiba-tiba berubah depan ibu yang ngomong, enggak, ibunya soalnya nggak suka ini apa yang kita beli misalnya ya. That is so true. Akhirnya aku senang banget Monica ingetin satu hal lagi. Komunikasi kamu sama pasangan itu sangat mendefinisikan komunikasi kamu ke si ibu mertua. Dan komunikasi anaknya ke ibu mertuanya itu apa namanya tuh si suami ke ibunya itu juga penting banget mendefinisikan hubungan kita sama si ibu mertua. Karena banyak yang hubungan yang gak lancar nih, ibu mertua sama si suami. Ini yang bikin hubungan kita berdua juga gak lancar. Dan semua beban komunikasi suami ke ibu mertua akhirnya jatuh ke kita. Padahal mereka berdua kan punya masalah, jadinya kok jadi masalah kayak gue ya gitu. Nah, that's it. Itu penting banget untuk tahu kalian komunikasi sepakat, dan ini memang perlu latihan kan. Latihan untuk kalau misalnya kita sudah menikah lo tuh udah bukan tanggung jawab lo tuh gue, bukan lagi ibu lo. Of course ibu lo in a way, tapi gue nomor satu sama anak lo. Right? Setuju. Also, ntar lagi gue di demo ibu mertua Indonesia. Anyway, tapi kan kebutuhan ibu mertua juga perlu dipenuhi dong. Nah, supaya kalian juga damai-damai aja ke depannya. Itu sih yang kadang-kadang hubungan ibu mertua sama suami yang sebenarnya perlu dibenahi dan gak merefleksikan dan gak keprojeksiin ke kita, ya gak sih? Iya, setuju banget sih. Berarti emang tadi salah satu kuncinya selain mengetahui apa akar masalahnya, tapi juga komunikasinya ya, baik antara suami dan juga ibu, dan juga suami ke kita tuh harus dibenerin lagi guys. Nah, ada nggak sih mungkin menurut Mbak Asra sendiri bagaimana cara kita bisa membangun batasan antara menantu dan mertua? Seharusnya perlu ada ya, seharusnya ada batasan dong antara mertua dan menantu. Bagaimana kita membangun batasan-batasan itu? Oke, sekarang adalah tahu dulu apa yang kamu mau. Sebelum kita bangun batasan, what do you want? What kind of relationship you want with your mother-in-law? Sampai batasan mana dia juga buat dirimu, right? Sebelum kita membangun si tembok-tembok tadi, apa yang kamu mau? Aku pengen punya hubungan yang baik sama mertua. Oh, kalau gitu kamu mengusahakannya dengan semaksimal mungkin. Kalau ada lagi yang aku enggak sih, aku nggak apa-apa. Kita nggak mesti kayak ibu dan anak beneran, tapi setidaknya kita saling mengerti. You are there, I'm here. If that is, ya udah, berarti sampai mana effort kamu, right? So mau tahu dulu apa yang kamu mau. Kamu maunya kayak gimana hubungan dengan mertuamu? Sepakati dengan suamimu. Kan ada juga bisa jadi ibu bapaknya sudah bercerai, terus dia sama ibu mertuanya ternyata jadinya nggak terlalu dekat, tapi kamu pengennya deket. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang bener-bener kayak mungkin dia dari suatu culture di Sumatera yang akhirnya deket-deket dan kayak deket banget gitu, right? Tapi kamu nggak siap, right? Itu yang perlu dibicarakan juga. Jadi kalau ditanya batasan mana, cari tahu dulu apa yang kamu mau. Kadang-kadang perempuan tuh mengeluh tapi tidak tahu apa yang dia mau. Knowing what you want, knowing how you see the world is the first thing to heal that gitu. If you already know tentuin dulu, then you know where to go, ya nggak sih? Tentuin dulu apa yang kita mau, baru kita nge-set boundaries atau batasan itu ya. Jangan dari awal langsung semuanya ditutup, nggak mau ada ikut campur sama sekali gitu ya dari mertua. Siapa tahu banyak loh masukan-masukan dari mertua. Itu tuh yang bikin hidup kita lebih bermanfaat dan jelas, ya nggak sih? Right? Nggak mungkin kamu nggak suka ibu mertua kamu 100%. Kenapa? Karena
yang ngebesarin si suami kamu tuh ibu mertua kamu. So there's something right that she does, right? I see. Oke, nah kalau ini pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya istri punya konflik dengan suami, ini sebenarnya boleh nggak sih cerita masalah rumah tangganya ke mertua? Ini mungkin nyambung juga ke boundaries tadi ya. Tapi kalau menurut Mbak Asra sendiri, boleh atau gimana nih kita cerita-cerita masalah rumah tangga ke ibu mertua? Nah, ini ada satu quote, gue inget banget nih, ada satu temen gue waktu lagi dia sebenarnya Islam tapi dia penyiar, terus dia bilang istrimu tuh bajumu gitu, suamimu tuh bajumu, right? Kamu nggak ngebuka baju kamu kapan aja kan? Nah, itu yang perlu ada dibatasi. Hubungan kamu sama istrimu ya diselesaikan dengan istrimu. Hubunganmu dengan suamimu diselesaikan dengan suamimu, bukan dengan orang lain. Kalau kalian udah selesai, kalian pengen curhat, nggak apa-apa. Itu jadi review. Ketika kalian nggak bisa menyelesaikannya berdua, sudah sampai titik, sudah minta bantuan profesional dan belum selesaikan, dan kalian baru bisa komen ke, cerita ke orang tua masing-masing. Jadi sebenarnya hakikatnya the right thing is kita dulu nih berdua selesaiin. Karena kalau kamu sebarin semua tentang istri kamu, kamu juga nyebarin kejelekan kamu. Kalau kamu sebarin semua tentang suami kamu jelekin suami kamu. Right? Kamu kan nikahnya berdua, maka perlu selesaikan berdua dulu sebelum kalian butuh bantuan. Dan ketika mau cerita ke orang lain juga sepakat aku akan bercerita ke dia karena aku butuh. Bahkan ke teman sendiri ya, sahabat sendiri juga gitu kan. You can't always open everything about your husband. Because your relationship itu kan sacred, ya nggak sih? Kalian disatukan oleh Tuhan, kalian disatukan oleh negara. Kalian perlu respect tadi your institution that you created together. Gitu sih. Oke, ini harus di take note juga ya, bahwa masalah antara rumah tangga ya antara suami dan istri gitu ya. Cobalah selesaikan berdua dulu sebelum kalau emang udah nyampe di titik yang udah nggak bisa banget diselesaikan, mencari bantuan mungkin boleh ya Mbak ya. Tapi memang awalnya memang sebaiknya selesaikan dulu antara suami dan istri. Karena kembali lagi tadi, pasangan itu ibarat baju ya, pakaian yang kita gunakan ya, jangan sampai ketahuan sama orang lain gitu ya. Nah, dari tadi kan kita belajar nih bagaimana menjadi menantu yang baik, bagaimana menjaga komunikasi yang baik dengan mertua. Tapi kalau misalnya mertua ke menantu, ada nggak sih cara-cara atau tips supaya bisa menjadi mertua yang asik juga nih untuk menantunya? Nggak cuma selalu menantunya nih yang berusaha, tapi mertuanya juga ada effort dong. Iya benar-benar. Aku tuh dengan pengalamanku di Halo Ibu dan lainnya dan Dula, banyak mertua yang asik banget, yang bikin aku iri setengah mati. Kok bisa ya hubungan kalian sekeren ini gitu ya? Iya. So ya satu sih, si mertua perlu ngerti kalau dia juga dulu menantu. Right? Kalau dia tuh juga ada di posisi itu sebelum ketemu si menantu, right? Kalau ibu mertua sudah sadar kalau ya kita tuh pernah di situ, gimana sih caranya achieve the communication, the message that we want to have with each other, baru deh bisa move on ke tahap selanjutnya. Itu dulu dipenuhi kebutuhan masing-masing, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan disayang, kebutuhan saling ketemu. Mungkin tadi sebenarnya mertua kangen banget kan sama anaknya. Itu perlu dikomunikasikan sih, baru ekspektasinya ke si menantu. Soalnya jangan sampai malah kemarahan-kemarahan yang sebenarnya yang dia perlu selesaikan di tempat lain akhirnya keluar ke si menantu. I see. Berarti sebenarnya poin-poinnya nggak beda jauh ya. Maksudnya tidak hanya dari menantu, tapi dari mertua pun juga harus tahu nih apa yang diinginkan, dan ingat lagi kalau dulunya tuh dia juga pernah menjadi seorang menantu loh, dan mungkin bisa lebih berempati ya ke menantunya sendiri. Iya, I see. Oke, Mbak Asra, ini banyak banget insight yang sudah kita dapetin nih sore hari ini. Aku untuk nextnya pengen lanjut membacakan question list yang sudah masuk nih dari teman-teman, boleh ya Mbak ya? Boleh. Oke, ini ada yang sudah masuk dari UPIL Kelabu. Haruskah kita berubah saat calon atau memang yang sudah menjadi mertua merasa kita beda banget dengan kultur keluarganya? Nah, itu gimana nih? Apakah kita harus berubah atau gimana Mbak Asra? Berubah atau enggak itu kan pilihan kamu ya. Apakah ada rasa, kalau ada perubahan udah pasti itu inevitable, nggak bakal bisa karena kamu berubah, kamu bertransisi menjadi istri orang dan menjadi menantu dari suatu keluarga. Maka ada perubahan. Apakah kamu harus berubah 100%? Kalau menurutku sih itu kamu yang tahu jawabannya kamu. Apakah kamu perlu mengubah identitas kamu 100% untuk sesuatu yang kamu inginkan? Entah itu mertua kamu, entah itu calon mertua kamu. Kalau kamu merasa perlu,
ya kamu lakukan. Kalau kamu rasa nggak perlu, ya nggak perlu dilakukan. So knowing what you want again gitu, knowing sampai mana lo mau berubah buat suatu keadaan. Kalau aku sebagai perempuan sudah pasti berubah 100% buat sesuatu yang benar-benar aku mau, belum tentu aku mau lakukan. Right? Because you have your own identity as well. Kecuali perubahan ini memang signifikan dan perlu. Let's say you're an orphan and you need to fit in one family and you feel like this change is very good for you. Well, that's okay. Right? Jadi nggak ada yang absolut di sini. Tapi kalau kamu rasa kamu nggak perlu merubah dan kamu punya identitas sendiri, aku rasa kamu adalah pilihan si anaknya kok. And it's gonna be okay. I see. Itu menarik banget sih poinnya, bahwa kembali lagi harus tahu what we want, dan kembali lagi bahwa ini kita juga punya identitas loh. Tidak perlu merubah 100% untuk sesuatu yang kita sebenarnya tidak mau lakukan gitu ya Mbak ya. Oke. Ini ada next questionnya dari Destesita. Sering mengalami pola didik anak yang berbeda dengan mertua. Ini sering terjadi nih. Sebenarnya bagaimana cara menjembatani ini nih ketika ada pola didik yang berbeda antara anak dan mertua Mbak Asra? Oke, pola asuh ini emang selalu menjadi topik yang paling menarik ya. She need to know, atau dia perlu tahu kalau si anak ini adalah anak kita, gitu, bukan anaknya, tapi dia adalah neneknya. Dan ini perlu dilakukan oleh suami juga. Suami yang perlu kasih tahu ibunya, ini anak kita punya pola asuh yang berbeda. Anak ini lahir di zaman yang berbeda, dengan challenges yang berbeda. Sudah pasti pola asuhnya berbeda, dan ada dua culture yang berbeda. Pasti kalian perlu meyakinkan kalau kalian itu perlu semua masukan dari ibu mertua, tapi akan ada yang kalian ambil, ada yang kalian nggak ambil. Gitu. Yes, Kalau kalian perlu ambil dari culture yang sebelah dan disatuin. That's why anak ini spesial banget, karena dia bagian dari semua culture ini yang dia punya, dan nggak ada yang perlu dihilangin. Tapi ada yang diterima, ada yang enggak. Mungkin nggak diterima sekarang, mungkin nanti di sama umurnya 15 tahun, atau 16, atau 10, 9. Gitu. Yakinkan ke mereka kalau kalian itu butuh apa yang mereka, insight dari mereka, tapi kalian belum tentu ambil. Gitu. Jadi istilahnya kayak, kita menerima kok masukannya, tapi diterapin atau enggak karena kita, yaitu kan tergantung dari orang tua masing-masing ya. Betul. Plus kalian jangan baper kalau misalnya kalian ya udah, kalau nggak kalian ya aja, kan ada mertua, harus tahu dulu mertuanya tuh yang suka nggak dikasih tahu kita untuk berbicara lebih banyak frontal, oke, dan dia nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau mertua kamu yang modelannya, oke, aku kayaknya dia nggak bisa deh dikasih tahu langsung, ya nggak apa-apa, diain aja. Kan urusan kamu nanti ketemu atau enggak, dipakai atau enggak kan, it's all yours, it's your child, right? Ya, setuju banget. Apakah mau dikasih tahu terang-terangan nih, nggak mau dikasih tahu, atau diain aja dulu. Tapi kan ya terserah kita nantinya ya, mau diterapin atau enggak. Oke. Benar-benar banget. Questionnya dari Everusli. Kalau mertua gengsian untuk menyampaikan kebutuhan, gimana nih Mbak Astra? Karena tiap keluarga punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nah ini kasusnya mertuanya gengsi untuk menyampaikan kebutuhan. Hai Tepa, hai Eva, thank you ya. Oke, gini Pak, kalau dia gengsi, maka kamu perlu ngebuka dulu. Ngebuka, kan kamu keluarga kita, aku ngerti sih Ma. Aku ngerti banget apa yang Mama rasain, pasti gak enak ya, nggak tahu apa yang mesti kamu bicarakan. Kalau aku sih dulu gini, aku sih gini, gitu. Kamu yang perlu ngebuka sih pembicaraan. Sama satu lagi, kalau kamu udah cobain itu tapi nggak berhasil, ya udah. Kalau gitu kamu yang perlu menurunkan ekspektasi kamu. Kalau ternyata mertua kamu nggak akan bicarain itu sama kamu, dan kalian punya hubungan pola komunikasi yang lain, yang beda sama orang lain, dan itu nggak apa-apa juga. As long as everybody is peaceful with it, why not? Ya nggak sih? Setuju. Berarti tidak harus menyamakan juga komunikasi orang lain dengan mertuanya, atau hubungan orang lain dengan mertuanya, karena semua juga punya their unique way of communicating dan menjaga hubungan ya Mbak Asra ya. Benar Monica, nggak bisa disamain gitu kan? Iya, setuju. Oke, ini next question ada lagi dari @Rifa Asfan. Kak Asra, gimana caranya agar kelak kalau sudah punya ibu mertua bisa menjadikan ibu mertua seperti ibu kandung sendiri? Ada tipsnya nggak nih? Wah ini kayaknya menarik banget. Ingin menjadikan ibu mertua hubungannya mirip-mirip dengan ibu kandung. Nah ini nih, ekspektasi kamu lumayan tinggi nih. Kayak aku rasa kayaknya perlu dirubah sih. Karena gini, itu adalah apa ya,
that is a really big expectation you put in yourself. You need to understand that sometimes itu nggak bakalan kayak gitu. Berusaha nggak apa-apa, tapi bukan itu goalnya. Goalnya adalah mencapai komunikasi berdamai bersama. Kalau misalnya akhirnya jadi kayak ibu sendiri, itu bonus. Kalau nggak, soalnya nanti kalau kamu nggak tercapai kayak gitu, kamu jadi stres sendiri. Aduh, kok nggak bisa kayak ibu gue sendiri ya gitu. Karena pada hakikatnya kalian adalah sama-sama orang lain yang akhirnya menjadi keluarga. Kalian nggak punya hubungan darah sama sekali, kalian nggak pernah berhubungan seumur hidup, dan kalian, maksudnya bersumur hidup tuh maksudnya paling kalian kenalnya berapa tahun kan? Tidak, it's not half of your life, right? Dia nggak kenal kamu dari kecil. Tapi lain cerita kalau kalian kenal dari kecil kan. Tapi ini khususnya pada umumnya ya. So, ya sudah, berarti kamu perlu tahu kalau ya itu bonus aja nih hubungan ibu dan anak yang sayang-sayangan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting goalnya adalah gimana caranya mencapai kesepakatan bersama. Gimana sih caranya dapat kesepakatan bersama? Caranya adalah komunikasiin kebutuhan masing-masing. Kebutuhan ibu kamu apa? Kebutuhan aku apa? Tadi kita udah ngomongin kan dari awal. Kalau kalian udah tahu kebutuhan kamu adalah untuk disayang sama ibu mertua, terus find out mertua kamu tuh gitu nggak sih? Melukin suami kamu nggak sih? Pelukin calon suami kamu nggak sih? Cara komunikasi dia ke anak-anaknya gitu nggak sih? Kalau dia nggak pernah peluk anak-anaknya, mungkin nggak ya dia akan peluk kamu kayak gitu? Ya, itu menarik banget sih, karena belum tentu juga hubungan yang kita punya dengan ibu kandung kita itu yang dimiliki juga dengan suami dan ibu kandungnya dia gitu ya, Mbak Asra. Jadi tidak bisa disama-samakan. Exactly. Jangan sampai nanti akhirnya dia nggak mau peluk, terus tiba-tiba kamu mikir dia nggak sayang kamu. Bisa jadi dia sayang kamu, tapi dia bukan memeluk seperti ibu kamu, kan? Jadi nggak bisa memaksakan semua pola asuh kamu sama ke pola asuh mertua kamu. Karena kalau kamu bilang tadi, gimana caranya supaya itu kita jadi kayak ibu sendiri, itu memaksakan semua pola asuh kamu ke mertua kamu. Let's find a common ground, let's find something in the middle. Yang penting kalian bersepakat. Ya, setuju banget. Udah terjawab nih ya pertanyaannya. Ini next ada lagi dari Novita Rizky. Oh ini sedikit ini ya, offside dikit soal kakak ipar nih Mbak Asra. Kalau nanya soal seputar kakak ipar nih, aku suka takut sama laki-laki yang punya kakak perempuan. Karena biasanya kalau kakak perempuan ini lebih serem daripada mama mertuanya. Emang iya ya. Mungkin dari Mbak Asra ada pengalaman curhatan-curhatan juga soal kakak ipar perempuan yang mungkin lebih drama ternyata dari ibu mertua, atau gimana nih Mbak Asra? Iya, ada juga sih. Kalau boleh juga ya. Ada juga. Tapi nggak perlu takut sih. Biasanya kalau takut itu kan you have to ask yourself, kenapa sih ketakutan ini hadir? Ketakutan ini hadir karena pengalaman kan? Atau sesuatu yang dilihat? Tanya lagi, kenapa pengalaman ini hadir? Dan kenapa akhirnya aku jadi takut? Cari tahu itu, bukan cari suami yang nggak punya suami atau calon suami yang punya kakak ipar. Berdamai dengan ketakutanmu. Karena kalau kamu semakin takut, dia datang, nggak bakal bisa dihindari. Semua yang kamu pikirkan di dunia ini pasti hadir dalam hidupmu. Jadi kalau mau berpikirnya, dikeluarin dulu ketakutannya. Kenapa? Keluarin dari sistemmu, keluarin dari rahimmu, keluarin dari tubuhmu. Jangan taruh traumanya di tubuhmu. Ketika kamu sudah keluarkan semuanya, baru deh berdamai. Kalau sudah siap berdamai, baru deh kamu next stage. Oke, cari calon suami yang kamu mau. Nggak usah pakai embel-embel apapun. Ya kalau memang sudah begini jalanmu, Tuhan yakin, alam semesta yakin kamu bisa mampu menghadapinya. Gitu sih. Menarik banget. Jadi memang keluarin dulu ya ketakutan-ketakutan dari pikiran kita, dan sebenarnya mungkin apa sih yang membuat kita takut in the first place gitu ya, dan itu dulu yang dihadapi ya Mbak Asra ya. Thank you so much Mbak Asra udah nemenin kita ngobrol-ngobrol nih di At Women by Narasi, udah 50 menit. Banyak banget insight-insightnya bagaimana kita bisa menjaga, mengelola, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan ibu mertua. Tapi mungkin sebelum kita berpamitan, ada nggak yang mau Mbak Asra sampaikan ke teman-teman yang sudah join nih di Women by Narasi, terutama untuk perempuan-perempuan yang akan memiliki ibu mertua atau sudah punya? Oke, aku akan pusatin ke rahimmu ya. Kalau kamu ingin punya hubungan yang baik dengan alam semesta, dengan dunia ini, dengan mertua, dengan apapun, bicara dengan rahimmu. Pada saat lagi menstruasi, pada saat lagi hamil, pada saat nggak hamil, ini semua dari mulai kamu sebelum punya anak, sebelum menikah. When you talk to your womb, you have a better connection to your womb, you have a better connection to the world. Mau ada ibu mertua, mau suami, mau siapapun, honor your womb, alright? Talk to your womb, tanya apa kabarnya. Pada saat lagi sakit, menstruasi atau enggak,
pegang rahimmu, tanya. Ini semua, ketika kamu belum jadi ibu, ketika kamu sudah jadi ibu, sama semua. Semua perempuan punya rahim. Ketika rahimmu sudah ada, tanyakan juga. Right? So talk to your womb. Ask how is she? Kalau kamu sudah bicara punya hubungan yang baik dengan mertuamu, kamu punya hubungan yang baik dengan alam semesta, dengan siapapun perempuan dalam hidupmu. Oh, thank you so much Mbak Asra untuk masukannya. So, first of all, emang harus menjaga hubungan baik dulu, talk to your womb, know what you want, know who you are, sebelum nanti ya baru kita bisa ya berkomunikasi dengan siapapun itu, perempuan lainnya, suami, termasuk juga ibu mertua ya Mbak Asra ya. Thank you so much Mbak Asra untuk insight-nya di sore hari ini. Sama-sama, makasih banyak. Lagi untuk ngobrol nanti ya di lain waktu. Mungkin topik yang lainnya di Women by Narasi. Boleh dong. Makasih Monica dan Women Narasi udah invite. Very happy glad. Makasih semua ibu-ibu yang udah ikutan komen. Buat teman-teman perempuan, thank you so much ya. Sehat-sehat terus ya Mbak Asra. Sama-sama kamu juga. See you. Bye. Bye-bye.